Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bagi seluruh sidang jemaat kaum muda, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung lewat radio, video, internet, dimanapun saudara berada, baik di dalam negeri, di luar negeri, biarlah kasih setia dan kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika sore hari ini kita bisa datang di dalam rumah Tuhan sekalipun kita harus melalui banyak halangan rintangan. Tetapi Tuhan sudah menolong kita sehingga kita bisa merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Hanya di dalam rumah Tuhan kita merasakan kasih Tuhan, di dalam rumah Tuhan kita merasakan karunia Tuhan. Terlebih di dalam firman Tuhan, di dalam tempat ibadah ini, dalam rumah Tuhan, kita bisa memandang pribadi Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya yang menjadi sumber pertolongan, kekuatan bagi kita, terutama menyucikan dan mengubahkan kehidupan kita sekalian. Bersama kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 336 mengawali ibadah kita sore hari ini. 336 menikmati kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar ini sungguh-sungguh menjadi kerinduan dan permohonan kita kepada Tuhan, supaya sore hari ini kita di dalam rumah Tuhan dapat merasakan kasih anugerah Tuhan, perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri dari atas. Saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, doa pembukaan dan serahkan kepada Bapak Kepala. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Syukur, kita mengangkat tangan. Hadirat-Mu Tuhan
ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Turunkan tangan, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah. Haleluya. Haleluya. Biarlah ini yang menjadi kerinduan hati kami bersama. Hari-hari ini kami selalu berada di bait-Mu Tuhan, untuk menikmati kasih dan anugerah-Mu. Sebab kami menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang begitu sulit, bertambah sulit dan bertambah najis, bertambah jahat, bertambah gelap. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Kami harus berada di dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami selalu berada di rumah-Mu, selalu setia dalam ibadah pelayanan kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah, dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto Medan, semuanya, dimanapun di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Tolong kami Tuhan, urapi kami semua, biar suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami, mengadakan mujizat sesuai kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, sertai lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan beserta mereka menghadapi tantangan rintangan apapun. Tuhan buka jalan sampai tiba di tempat ini dengan selamat untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan. Yang sudah undur, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, mari kita membawa segenap hidup kita di hadapan hadirat Tuhan untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 22, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan memandang kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah
bertata di atas pujian. Mari kita sama-sama berdiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kalau kita dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan nyanyian pujian yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan hadirat di tengah-tengah kita, silan mencurahkan berkat-Nya di tengah kita. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya, nyanyian rohani nomor 344. Tuhan Allah hadir di sini. Nyanyian rohani nomor 344. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang berkata, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkata, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang berkata, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkata, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang berkata, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, pujilah nama-Nya, Allah yang berkata, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masukkan kebesaran-Nya,
berkata. Puji Tuhan. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan bagi saudara-saudara sekalian, kaum muda remaja yang ingin bersaksi tentang cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah saudara alami dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah disaksikan tempat di depan disediakan bagi saudara. Kita nyanyikan pujian ini dengan berdiri, dan yang mau bersaksi silakan langsung maju ke depan. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Singkat saja, kami bersyukur kalau kemarin Tuhan izinkan kami untuk bisa mengikuti ibadah kunjungan di Sidoarjo. Waktu mau berangkat kembali saya merasakan sakit luar biasa. Saya bilang ke Saudari Suli untuk bantuan doa supaya saya bisa ada kerinduan, tapi rasanya seperti dihalangi. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya bisa ikut layani ke Sidoarjo, dan saya merasakan penyertaan Tuhan dan berkat dalam ibadah di Sidoarjo kemarin. Terima kasih. Puji Tuhan, ada lagi yang mau bersaksi? Baik, kalau tidak, saya juga ingin menyaksikan tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah saya alami dalam kehidupan saya, terutama berkaitan dengan bagaimana kuasa iblis, ya, tadi sudah disaksikan oleh istri saya. Iblis selalu menghalang-halangi, ya, sejak mau berangkat ibadah sudah dihalangi, dan oleh kemurahan sudah Tuhan buka jalan. Terlebih saat mendengar firman Tuhan, ini yang seringkali iblis berusaha untuk menghalangi. Selama ini saya tidak pernah merasakan bagaimana iblis berusaha menghalangi. Ya, setiap firman diperdengar, saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendengar dengan sungguh-sungguh dengan baik. Karena apa? Kalau tidak mendengar dengan baik, saya tidak akan bisa mengerti. Kemudian yakin dan percaya untuk bisa mempraktekkan. Nah, suatu saat saya mengalami, sebenarnya sudah lama saya alami hal ini, tetapi masih saya bisa atasi. Tetapi suatu saat sepertinya sudah harus terjadi. Ya, saya mengalami suatu gangguan di tangan saya sehingga saya tidak bisa menulis lagi. Ya, jadi itu memang saya rasakan akibatnya. Ya, saya setiap firman disampaikan saya ada kerinduan untuk menulis, sebab saya tidak ingin melewatkan setiap perkataan firman itu untuk saya tulis. Saya merasa, aduh Tuhan, tolong bagaimana ini? Di pekerjaan pun sudah mengganggu, ya, karena tidak bisa menulis. Ini yang seringkali menjadi penghalang kalau saya tanda tangan di berkas-berkas yang harus saya tanda tangani dan berurusan dengan bank, seringkali saya ditelepon, Pak Anta, ini kok tanda tangannya kok seperti ini? Ya, memang saya tanda tangan, saya mengalami gangguan di tangan saya. Kemudian saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong jangan ini menjadi halangan untuk kami bisa menerima berkat firman Tuhan. Tetapi mungkin ini Tuhan izinkan, sampai saat ini saya masih mengalami kesulitan. Akhirnya saya putuskan, ya sudah, kalau tidak bisa menulis ya saya ngetik saja. Akhirnya saya beli notebook itu, jadi setiap firman disampaikan saya ketik aja. Dan itu juga sudah saya lakukan beberapa waktu, sehingga berkat firman Tuhan yang selalu saya rindukan itu tidak lepas begitu saja oleh karena sesuatu hal yang sepertinya sepele tetapi sudah menjadi halangan yang berat bagi saya. Tapi Tuhan sudah tolong, bagaimanapun caranya saya percaya bahwa itu pertolongan. Memang saya harus mengeluarkan uang untuk membeli itu, tapi tidak mengapa.
Ya, tetapi saya tetap bisa mengikuti firman dengan baik, saya bisa mengerti, yakin dan percaya sampai saya bisa mempraktikkan setiap firman yang disampaikan yang saya terima dan puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 345 di sebelahnya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Puji Tuhan, kalau kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh ajaib. Sejak kasih Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kehidupan kita dari dosa, dilanjutkan dengan kasih Tuhan yang dinyatakan lewat firman pengajaran yang benar yang sudah mengubahkan dan membaharui kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian suplemen, nyanyian rohani nomor 342. Nyanyian rohani 342, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali, kemudian vokal grup mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni,
kasih Tuhan mengubah dunia. Kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku.
Puji Tuhan, sebagai kehidupan yang masih muda, kita harus mengakui dengan sejujur-jujurnya, sekalipun kita memiliki kekuatan, kemampuan, kepandaian, dan kekuasaan, tetapi dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari kasih dan kuasa Tuhan, uluran tangan Tuhan untuk menuntun setiap langkah hidup kita, sebab hidup di tengah-tengah dunia semakin hari semakin mengarah kepada puncaknya dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Tidak ada kekuatan apapun bagi kita untuk kita bisa mengatasi semuanya itu. Kita memerlukan uluran tangan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan untuk menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita tetap bisa hidup benar, hidup suci, taat dengar-dengaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Uluran tangan Tuhan juga lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu yang suci, Roh-Nya yang suci, itu yang mampu mengubahkan, membaharui, bahkan memulihkan kehidupan kita, untuk kita kembali sebagai ciptaan semula sama seperti Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan saat-saat ini melalui kuasa firman yang kita terima dalam firman pengembalaan kaum muda. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Apapun keadaan kita, bagaimanapun hidup ini, kasih dan kuasa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian suplemen nomor 6, Hidupku Berharga. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita, karena hidupku sangatlah berharga. Burung yang tertular takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang indah takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Lagi dari atas, hidupku berharga. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita, karena hidupku sangatlah berharga. Burung yang tertular takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang indah takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jangan kita berputus asa. Mungkin keadaan kita lebih buruk dari bulu yang terkulai, mungkin keadaan kita lebih buruk dari sumbu yang hampir padam, tetapi kasih Tuhan senantiasa menjangkau setiap kehidupan kita. Tuhan sudah relakan segala-galanya, bahkan mati di kayu salib, untuk menebus kita dari segala dosa kita, untuk mengangkat kita kembali, memulihkan kita kembali. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita. Hidupku berharga bagi Allah. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Berterang di hadapannya, ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia.
melupakan segala-galanya yang terluka kita. Karena hidupku sangat berharga, dulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah punah akan dipadamkannya, dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Dulu yang telah muda akan dipadamkannya, dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Haleluya. Apapun keadaan kami pada sore malam ini Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong kami semua. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sanggup menolong kami, sanggup mengangkat kami semua Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada Tuhan. Baik di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, baik di Jalan Suprapto Medan, baik di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua, menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan Tuhan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan masalah-masalah kami serahkan dalam tangan. Bahkan Tuhan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Sungguh-sungguh kami mengalami kebahagiaan di dalam tangan-Mu. Kami merasakan jaminan kepastian di dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia Tuhan, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 secara keseluruhan ini dalam tabernakel, menunjuk halaman tabernakel. Lukas pasal 6
secara keseluruhan menunjuk tentang halaman tabernakel. Itulah tentang kebenaran. Ya. Halaman tabernakel tentang kebenaran. Jadi sebenarnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya manusia diciptakan oleh Tuhan sama mulia dengan Tuhan. Menurut gambar dan teladan Tuhan. Sama mulia dengan Tuhan. Menurut gambar dan teladan Tuhan. Tetapi karena manusia berbuat dosa, maka kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran Tuhan. Kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Sehingga permisi bergambar anjing dan babi. Itu kehidupan yang jatuh bangun dalam dosa. Anjing, bahkan bergambar setan. Saja, menurut gambar dan teladan setan. Itu yang harus dibinasakan selamanya. Itu karena berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan berusaha untuk mengembalikan manusia kepada gambar dan teladan Tuhan. Kembali dulu kepada kebenaran. Nah ini Lukas 6. Kembali pada kebenaran, kesucian, sampai kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga bisa layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Bisa bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, itulah. Nah, usaha Tuhan ini. Tuhan berusaha mengembalikan manusia sudah gambarnya seperti setan. Seperti anjing babi, dikembalikan menjadi gambar teladan Tuhan. Dikembalikan pada kebenaran, kesucian, kemuliaan. Usaha Tuhan saja itu disebut asuhan Tuhan. Usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia menjadi sama mulia dengan Tuhan. Menurut gambar teladan Tuhan disebut asuhan Tuhan. Asuhan Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 6 ada 7 asuhan Tuhan. Ada 7 asuhan Tuhan. So, ya, ini 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Nomor 1 Lukas 6 ayat 1 sampai 5 sudah kita pelajari. Tubuh diasuh oleh Tuhan. Tubuh diasuh oleh Tuhan, yaitu dibawa ke ladang gandum. Ya, masuk dalam kegiatan rohani, terutama kegiatan dalam firman. Makan firman Tuhan supaya firman Tuhan mendarah daging dalam hidup kita. Masuk kegiatan rohani. Ya, apalagi kaum muda, wah menggunakan tubuh ini kalau untuk ke gereja sulit, kalau untuk kegiatan rohani, kegiatan lain aktif. So, mau kegiatan olahraga, mau kegiatan pariwisata, enggak usah diajak. Ya, sudah cari sendiri ada kegiatan apa ya, enggak usah diajak. Tapi kalau kegiatan rohani sudah diajak pun sulit. Nah, ini asuhan Tuhan. Tubuh ini dibawa ke ladang gandum. Ya, aktif masuk dalam kegiatan rohani. Terutama kegiatan untuk makan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan mendarah daging dalam hidup kita. Sudah kita pelajari ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, asuhan yang kedua. Yang kedua Lukas 6 malam ini ayat 12 sampai 16. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih. So, ya. Dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dipilih 12 orang yang disebutnya rasul. Ya, Simon yang diberi nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ini sekarang ayat 12 sampai 13, oke ya. Jadi ini Yesus memanggil ke-12 rasul tadi, ini asuhan yang kedua, jiwa diasuh oleh Tuhan. Saja jiwa diasuh oleh tadi tubuh ditunjukkan ya. Tadi tubuh diasuh oleh Tuhan untuk masuk kegiatan rohani. Tubuh ini biasanya kegiatan jasmani, kegiatan dosa, ya. Nah, diasuh oleh Tuhan untuk masuk kegiatan rohani, makan firman. Supaya firman mendarah daging. Sekarang Lukas 6 ayat 12 sampai 16 ini jiwa diasuh oleh Tuhan. Jiwa diasuh oleh Tuhan.
Ya, jiwa diasuh oleh Tuhan untuk menempati atau memiliki kedudukan rohani. Nah, tadi kegiatan, tubuh itu kegiatan Tuhan. Kalau jiwa diasuh oleh Tuhan untuk menempati kedudukan rohani. Memiliki kedudukan Tuhan. Nah, kaum muda di dunia ini banyak kali cari kedudukan di dunia ini. Ya, mencari kedudukan di sekolah, cari kedudukan ranking, cari kedudukan ini, ya, di pekerjaan, di mana-mana. Baik, ya, tetapi jangan lupa ada kedudukan rohani. Ya, ini jiwa diasuh oleh Tuhan untuk menempati kedudukan rohani, untuk memiliki kedudukan rohani, kedudukan rohani. Ini suatu, ya, memiliki kedudukan, menempati kedudukan rohani. Nah, ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ada dua kegiatan Yesus di ayat 12. Saja ada dua kegiatan dari Yesus di ayat 12 ini, ayat 12. Nah, ini asuhan Tuhan supaya jiwa asuhan Tuhan kepada kita, kepada jiwa kita supaya kita menempati kedudukan Tuhan. Ada dua kegiatan dari Yesus di ayat 12. Yang pertama, Yesus naik ke bukit. Yesus naik ke bukit. Ini gambaran naik ke bukit Golgota. Ya, Yesus naik ke bukit. Ini menggambarkan bukit Golgota. Naik ke bukit Golgota. Ya, artinya Yesus harus sengsara. Saja harus sengsara, mencucurkan darah sampai mati di kayu salib. Ini naik, istilah naik ke atas bukit. Itu menunjuk bukit Golgota, ya, menggambarkan bukit Golgota. Artinya Yesus harus sengsara, mencucurkan darah dan mati di kayu salib, ya, dan mati di kayu salib, harus mati di kayu salib. Itu tanda darah, sama dengan tanda darah. Ada tanda darah, membawa darah, ada tanda darah. Kemudian yang kedua, untuk berdoa semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Yang kedua, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Ini sama dengan doa syafaat. Doa syafaat. Saja sama dengan doa syafaat. Ini tanda dupa. Kalau dulu bangsa Israel, saya doa itu ditandai dupa. Dupa. Itu saja tanda dupa, membawa dupa. Jadi ini dua kegiatan Yesus di ayat 12 untuk mengasuh jiwa kita. Saja dia naik ke bukit Golgota, dia harus sengsara, mencucurkan darah, mati di kayu salib. Itu membawa darah, tanda darah. Ya, tanda darah. Kemudian dia harus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Ya, itu tanda dupa, tanda dupa. Nah, kegiatan Yesus dalam ayat 12 ini mengingatkan kita pada Imam Besar Harun dulu di zaman Tabernakel, mengingatkan kita kepada Imam Besar Harun yang 1 tahun 1 kali masuk ruangan Maha Suci, membawa darah binatang dan dupa untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Saja, tadi Yesus naik ke bukit, mati disalib, mencucurkan darah, itu tanda darah. Yesus berdoa membawa dupa, bagaikan dupa. Yesus berdoa. Ini sama, mengingatkan kita. Jadi kegiatan Yesus di ayat 12 itu mengingatkan kita kepada Imam Besar Harun. Kalau dulu Imam Besar Harun masuk ke ruangan Maha Suci 1 kali 1 tahun, membawa darah, membawa dupa untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Mengadakan pelayanan bagi umat Israel. Sehingga umat Israel mengalami pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Jadi umat Israel berdosa, bawa binatang, disembelih, dibakar, darahnya diambil, dibawa oleh Harun dengan dupa ke ruangan Maha Suci, dipercikkan. Itu terjadi pelayanan pendamaian. Untuk mengadakan pelayanan pendamaian bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mengalami pengampunan dosa. Mengalami pengampunan. Nah, sekarang Yesus, Imam Besar sekarang adalah Yesus. Jadi kegiatan Yesus di ayat 12. Kegiatan Yesus naik ke bukit dan berdoa, dia adalah penampilan pribadi Yesus sebagai imam besar. Jadi kegiatan Yesus
naik ke bukit dan berdoa, ayat 12 itu adalah penampilan pribadi Yesus sebagai imam besar. Penampilan pribadi Yesus sebagai imam besar untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Saja, untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Saja, semoga kita bisa mengerti. Untuk mengadakan pelayanan pendamaian dengan darahnya, oleh darahnya itu. Yesus mengasuh jiwa kita. Ini pelayanan pendamaian. Yesus mengasuh jiwa kita dengan darahnya. Dengan darah. Ya. Jadi kalau dulu Imam Besar Harun bawa darah binatang, bawa dupa, masuk ke ruangan Maha Suci untuk mengadakan pelayanan pendamaian bagi bangsa Israel. Supaya mengalami pengampunan dosa. Sekarang Yesus mengadakan tampil sebagai imam besar, mengadakan pelayanan pendamaian. Saja, mengadakan pelayanan pendamaian. Itu sama dengan Yesus mengasuh jiwa kita dengan darahnya. Yesus mengasuh jiwa kita dengan darahnya. Itu pelayanan pendamaian. Mengasuh jiwa kita dengan darah. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Mari. Wahyu 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah ini, Yesus mengadakan pelayanan pendamaian, membawa darah dan dupa. Itu sama dengan Yesus mengasuh jiwa kita dengan darah. Hasilnya, hasil pelayanan pendamaian oleh Yesus. Hasil Yesus mengasuh jiwa kita. Hasilnya, yang pertama adalah melepaskan kita dari dosa-dosa. Melepaskan kita dari dosa-dosa. Ini hasilnya, melepaskan kita dari dosa. Dosa apa saja. Kalau kita mau datang kepada Yesus, minta ampun, kita diampuni oleh darahnya. Dia mengadakan pelayanan pendamaian. Saya ulangi, jadi hasil dari pelayanan pendamaian oleh imam besar Yesus, atau hasil Yesus mengasuh jiwa kita, adalah pertama, melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, mengangkat kita, ayat 6, mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya, di ayat 6 itu saja. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Imam itu seorang yang suci, seorang yang memiliki jabatan pelayanan. Nah, ini imam sama dengan seorang suci, seorang yang suci, sama dengan seorang yang memiliki jabatan pelayanan. Itu sama dengan memiliki kedudukan rohani. Nah, ini saku. Ya, bagaimana kita kalau kedudukan jasmani tahu sebagai pelajar, ada yang sebagai mahasiswa, mahasiswi. Kedudukan jasmani di dunia, ada yang sudah sarjana, ada yang sudah bekerja, pekerja, apa saja. Tapi kedudukan rohani itu gimana? Tadi jiwa kita diasuh supaya kita memiliki kedudukan. Apa kedudukan? Kalau kita memiliki jabatan pelayanan menjadi imam raja. Itu sama dengan memiliki kedudukan rohani. Menempati kedudukan rohani. Saja memiliki tempat di dalam tubuh Kristus. Memiliki tempat di dalam tubuh Kristus. Di dalam kerajaan surga. Sama. Itu memiliki kedudukan rohani. Saja kedudukan rohani. Jadi imam adalah seorang suci. Seorang yang memiliki jabatan pelayanan. Sama dengan memiliki kedudukan rohani. Saja memiliki kedudukan rohani. Sama dengan memiliki tempat di dalam tubuh Kristus. Di dalam kerajaan surga sudah ada tempat. Nah, itu jabatan pelayanan. Ayo berdoa. Yang belum punya jabatan pelayanan, ayo berdoa. Supaya mendapat jabatan pelayanan. Itu tempat kita. Ya, ini memiliki kedudukan rohani. Memiliki tempat di dalam tubuh Kristus. Memiliki tempat di surga. Dalam kerajaan surga. Itu jabatan pelayanan.
Semoga kita mengerti. Jadi Yesus harus naik ke bukit, mati di Golgota, mencucurkan darah, harus berdoa untuk bisa melepaskan kita dari dosa, untuk bisa mengangkat kita menjadi imam, sehingga kita memiliki kedudukan rohani, memiliki tempat dalam tubuh Kristus, memiliki tempat dalam kerajaan. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Sekarang prosesnya. Nah, sekarang dari kita, dari Yesus sudah dia naik ke bukit Golgota, dia berdoa supaya bisa mengangkat kita, melepaskan kita dari dosa, mengangkat kita menjadi imam, memberi tempat di surga dalam tubuh Kristus, memberi kedudukan rohani. Sudah dari Yesus, sudah. Sekarang dari kita. Proses untuk menjadi imam dan raja, memiliki kedudukan rohani. Proses untuk menjadi imam dan raja atau memiliki kedudukan rohani. Prosesnya. Yang pertama, kembali ke ayat 12 tadi, Lukas pasal 6 ayat yang ke-12, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 tadi, ya. Pada waktu ayat 13, maafkan, ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil. Nah, ini ayat 13, proses menjadi imam raja, proses menjadi imam dan raja, atau proses untuk memiliki kedudukan rohani. Itu ayat 13. Lukas 6, 13. Tadi Lukas 6, 12 itu kegiatan Yesus untuk bisa mengangkat kita menjadi imam. Memberi kedudukan rohani, kedudukan, memberi tempat di surga bagi kita. Sekarang dari pihak kita. Lukas 6, 13 proses untuk menjadi imam-imam dan raja-raja. Proses untuk memiliki kedudukan. Nomor 1 dipanggil. Ketika hari siang ia memanggil murid-murid. Dipanggil. Kita harus menerima panggilan. Dipanggil. Saja dipanggil. Nah, kenapa harus dipanggil? Roma 3, 23. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa harus ada panggilan? Dipanggil oleh Yesus. Kenapa harus ada panggilan? Karena semua orang, semua manusia sudah berbuat dosa, terpisah dari Tuhan. Berbuat dosa itu terpisah dari Tuhan. Dan tidak bisa kembali pada Tuhan. Nah, ini kenapa harus ada panggilan? Kenapa Yesus harus memanggil kita? Sebab semua manusia sudah berbuat dosa, terpisah dari Tuhan. Dan tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tidak bisa kembali. Seperti contohnya Adam dan Hawa. Berbuat dosa telanjang. Nah, Tuhan datang di Taman Eden. Mereka lari sembunyi. Tidak bisa datang lagi pada Tuhan. Mereka lari sembunyi. Nah, ini manusia berdosa. Terpisah dari Tuhan makin jauh. Tidak bisa kembali. Nah, kalau tidak dipanggil binasa. Makin terpisah sampai ke neraka. Tuhan di surga. Manusia di neraka. Manusia berdosa. Jadi kenapa harus dipanggil? Semua manusia sudah berbuat dosa, terpisah dari Tuhan dan tidak bisa kembali pada Tuhan. Kalau tidak dipanggil, makin jauh terpisah sampai masuk neraka, binasa selamanya. Makin jauh terpisah sampai binasa selamanya, masuk ke neraka. Sebabnya Tuhan memanggil. Nah, untuk apa dipanggil? Untuk apa? Ayat 24. Untuk apa dipanggil? Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kenapa orang berdosa dipanggil? Nah, ini saja jawabannya saja. Manusia berdosa dipanggil oleh Tuhan untuk dibenarkan. Untuk dibenarkan. Sama dengan dibenarkan oleh darah Yesus, sama dengan diselamatkan. Untuk diselamatkan. Saja. Jadi untuk apa dipanggil? Kenapa dipanggil? Sebab manusia berdosa tidak bisa kembali pada Tuhan. Makin jauh, binasa. Untuk apa dipanggil? Manusia berdosa dipanggil oleh Yesus, oleh Tuhan. Untuk dibenarkan oleh darah Yesus. Manusia berdosa dipanggil untuk dibenarkan oleh darah Yesus. Diampuni dosanya. Diselamatkan oleh darah Yesus. Diselamatkan oleh darah Yesus. Nah, ini satu. Ini proses menjadi imam. Manusia berdosa rusak, dipanggil dulu untuk dibetulkan, dibenarkan saja atau diselamatkan. Nah, seringkali ibaratkan mobil mogok saja. Mobil mogok kan rusak.
Kalau tidak dibetulkan, tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Saja, terus tidak bisa. Betulkan dulu, baru bisa dipakai. Nah, mengerti ya? Nah, ini dipanggil. Kita juga manusia berdosa tidak bisa melayani Tuhan. Melayani setan dia berdosa. Panggil dulu. Untuk apa? Dibenarkan dulu. Mana yang dosa, yuk diampuni. Lepaskan dulu. Dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan. Dibenarkan, dilepaskan dari dosa sama dengan diselamatkan. Diampuni dosanya, dilepaskan dari dosa sama dengan diselamatkan oleh darah Yesus. Bisa? Bisa? Nah itu dipanggil saja. Nah, sekarang saja proses menerima keselamatan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerima keselamatan? Tanda-tanda keselamatan, tanda-tanda menerima keselamatan. Saja itu Kisah Rasul 2 36 sampai 40. Tanda-tanda menerima keselamatan. Saja ini dipanggil, menerima panggilan, menerima keselamatan. Bagaimana? Kisah Rasul 2 36 sampai 40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, yakin bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yakin dulu, percaya dulu. Kemudian ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, supaya selamat? Jawab Petrus kepada, bertobat. Nah ini, percaya tadi, bertobat. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus. Baptisan air. Kemudian, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Ayat 40 langsung. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan. Selamat. Jadi ini tanda-tanda menerima keselamatan, menerima panggilan. Pertama, percaya. Yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Loh itu om, adik saya bagaimana om yang lain? Ya terserah mereka. Doakan. Tapi yang benar hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Percaya, yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. B, ini saja. Bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Nah, itu kalau sudah percaya, ayo buang dosa. Mati terhadap dosa. Berhenti bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Kemudian C, baptisan air dan baptisan Roh Kudus, lahir baru. Lahir baru dari air dan roh. Sehingga kita mendapat hidup baru. Hidup surga, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah ini saja. Ini menerima panggilan keselamatan. Jadi proses untuk kita menjadi imam raja. Memiliki kedudukan rohani. Kedudukan di surga ini. Kedudukan rohani. Ayo dipanggil dulu. Manusia berdosa dipanggil, dibetulkan, dibenarkan. Bagaimana? Diselamatkan dulu. Tandanya bagaimana? Percaya, yakin pada Yesus. Satu-satunya juru selamat. Bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Mati bagi dosa. Baptisan air dan baptisan roh. Lahir baru dari air dan roh. Sehingga kita mendapat hidup baru. Hidup surga. Yaitu hidup dalam kebenaran. Itu sama dengan selamat. Sudah benar. Mobilnya sudah benar. Jeng-jeng. Sudah. Tinggal pakai. Nah, mengerti ya? Dari situ dulu. Ayo. Itu proses pertama. Menjadi imam raja. Atau memiliki kedudukan. Proses kedua. Tadi kembali ke Lukas pasal yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-13. Ketika hari siang. Ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Memilih, dipilih. Sudah dipanggil, dipilih. Dipilih. Saja dipilih. Jadi banyak dipanggil, sedikit dipilih, hati-hati. Sudah dipanggil, selamat, masih dipilih lagi. Saja masih dipilih. Mari Keluaran 28 ayat 1, Keluaran 29 ayat 1. Ini tentang pilihan. Saja Keluaran 28 ayat 1, satu kaligus ini diterangkan bersama-sama. Keluaran 28 ayat 1 dan Keluaran 29 ayat 1. 28 dulu ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun
bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel. Dari sekian banyak orang Israel, suku 12 suku semua, cuma Harun dan anak-anaknya yang dipilih. Nah ini dipilih. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Saja dipilih dari tengah-tengah Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Nah, ditekankan lagi di Keluaran 29 ayat 1 dipilih. Banyak yang dipanggil, Israel dipanggil menjadi umat Tuhan, 12 suku dan seterusnya. Tapi yang dipilih menjadi imam hanya Harun dan anak-anaknya, imam-imam. Keluaran 29 ayat 1. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan. Nah ini Harun dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagi. Jadi dipilih itu sama dengan dari sekian banyak, dari 12 suku itu, dari sekian banyak dipilih satu untuk disucikan dan dipakai oleh Tuhan. Saja, jadi dipilih dari sekian banyak, diambil satu untuk disucikan sehingga memegang jabatan imam bagi Tuhan. Sehingga memegang jabatan. Dipilih dari sekian banyak, diambil satu untuk disucikan sehingga memegang jabatan imam bagi Tuhan. Nah, kalau Harun ini urutannya kalau pemilihan Harun dan anak-anak ini mulai dari semua bangsa di dunia. Semua bangsa di dunia, berapa bangsa itu? Dipilih satu bangsa, bangsa Israel. Nah ini kalau kita belajar pemilihan Harun dan anak-anak. Tidak sembarang jadi imam-imam. Tidak sembarang menerima jabatan pelayanan dari Tuhan. Menerima kedudukan rohani, tidak sembarang. Dari semua bangsa di dunia ini diambil satu bangsa, Israel. Waduh, itu sudah sulit. Sulit sekali. Saja. Satu sekolah diambil satu, wah sulit sudah. Ini satu dunia diambil satu bangsa Israel. Ya, dari satu bangsa Israel diambil satu suku Lewi. Dari satu bangsa Israel 12 suku diambil satu suku Lewi. Diambil satu suku Lewi. Nah, suku Lewi ini punya kaum Kehat, kaum apa? Dari berapa kaum dipilih satu, Bani Kehat, kaum Kehat. Nah, kaum Kehat ini punya famili-famili. Famili si Abe dipilih famili Amram, keluarga Amram. Dipilih keluarga Amram. Banyak keluarga dari famili Kehat ini, banyak keluarga. Saudara. Dari Bani Kehat ini, saudara, banyak keluarga. Dipilih satu keluarga Amram. Saudara. Dari satu keluarga anaknya ada Musa, Harun dan Miriam. Dipilih Harun. Oh, begitu ketat. Jadi kalau seleksi untuk menjadi imam itu begitu ketat. Pemilihan seorang imam begitu ketat. Dari semua bangsa di dunia dipilih satu bangsa, yaitu Israel. Israel punya 12 suku. Dari 12 suku Israel dipilih satu suku Kehat. Nah, dipilih dari 12 suku Lewi, dipilih satu suku Lewi. Dari 12 suku dipilih satu suku Lewi. Saja. Satu suku Lewi terdiri dari berapa bani? Saja. Suku Lewi. Itu saja. Dipilih yaitu Kehat, Bani Kehat. Saja, Kehat. Dari Kehat ini ada keluarga banyak. Dipilih keluarga Amram. Dari keluarga Amram anaknya beberapa dipilih satu Harun. Nah itulah. Begitu ketat. Jadi pemilihan menjadi seorang imam itu begitu ketat. Seleksi untuk menjadi seorang imam. Ya, mempunyai kedudukan rohani itu begitu ketat dari Tuhan. Nah ini sebabnya Tuhan harus mati di kayu salib. Tuhan harus berdoa untuk bisa memilih kita. Coba malam minggu ini di mana kaum muda yang lain? Di mana mereka? Oh sulit untuk bisa melayani Tuhan. Nanti latihan masih sulit. Memang dipilih, diseleksi, betul. Dipilih, diseleksi.
Bisa ngerti ya? Bisa ngerti. Ini sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Jadi, ini disucikan. Dari sekian banyak diambil satu untuk disucikan sehingga memegang jabatan imam. Pertanyaannya, di mana kita disucikan? Dipilih ini disucikan. Di mana kita disucikan? Jawabannya di ruangan suci. Di ruangan suci. Namanya disucikan di ruangan suci. Di ruangan suci. Saja, tadi dipanggil itu halaman tabernakel. Halaman, dibenarkan halaman. Lukas 6 ini dibenarkan. Sudah dari halaman, baptisan air, baptisan Roh Kudus, percaya Yesus. Masuk di ruangan suci. Ruangan suci ini kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan. 3 macam alat. Itu sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya, termasuk ibadah kaum muda. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapannya, dalam karunia. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Jadi ini pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya, kebaktian umum, ibadah raya, termasuk ibadah kaum muda, kebaktian kaum muda. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia, karena urapan Roh Kudus dan karunia. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci hari Kamis. Pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah Yesus di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Persekutuan dengan anak Allah Yesus di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Kemudian mezbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Kebaktian doa penyembahan. Setiap Selasa. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Inilah ruangan suci, tempat kita disucikan. Di dalam ruangan suci, tubuh jiwa roh kita disucikan oleh Allah Tritunggal. Tadi pelita emas itu Allah Roh Kudus. Meja roti anak Allah. Kemudian mezbah dupa Allah Bapa. Jadi di dalam kandang penggembalaan, ruangan suci, maka tubuh jiwa roh kita disucikan oleh Allah Tritunggal lewat firman pengajaran yang benar. Disucikan oleh Allah Tritunggal lewat pedang firman. Firman pengajaran benar. Pedang firman. Pedang firman. Semoga kita bisa mengerti. Ini saja. Ini kita disucikan betul di ruangan suci. Kalau di luar ruangan suci tidak bisa suci. Banyak orang Kristen sudah dipanggil. Selamat baptisan air, selamat hidup benar. Tapi sesudah itu berdosa lagi karena tidak masuk ruangan suci. Tidak dipilih. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Ayo kita dipilih. Masuk ruangan suci, kandang penggembalaan. Digembalakan. Supaya kita mengalami penyucian. Tubuh jiwa roh kita disucikan oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh sama. Tubuh jiwa roh Allah Tritunggal. Ini 3 macam ibadah. Disucikan oleh Allah Tritunggal. Lewat ketajaman pedang firman. Lewat firman pengajaran yang benar. Ketajaman pedang firman. Semoga kita disucikan dari apa? Tadi di Lukas 6 ada Yudas pengkhianat. Disucikan dari apa? Disucikan dari dosa Yudas. Terutama. Disucikan dari dosa Yudas. Yudas ini sudah menjadi rasul tapi ada dosanya yang mengikat. Sampai dia binasa. Disucikan dari dosa Yudas. Disucikan dari apa? Di mana kita disucikan? Di ruangan suci. Disucikan dari apa? Terutama dari dosa Yudas. Yaitu pencuri. Yudas pencuri. Mencuri milik Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus. Mencuri milik Tuhan. Pencuri. Kemudian Yudas juga pengkhianat. Disebut pengkhianat. Tidak setia. Hati-hati. Nanti kalau sudah diberi jabatan harus setia. Tidak setia dalam ibadah pelayan. Itu pengkhianat. Tidak setia kepada Yesus. Tidak setia dalam ibadah pelayan. Itu pengkhianat. Yudas pendusta. Yudas juga pendusta. Waktu Tuhan ada yang bertanya, Rasul Yohanes bertanya, siapa
yang menyerahkan engkau Tuhan. Orang yang mencelup roti di pinggan bersama aku. Yudas waktu itu mencelup tapi bilang bukan aku. Pengkhianat, pendusta. Nah ini 3. Hati-hati. Pencuri, pengkhianat, dan pendusta. Hati-hati. Ya? Nah ini banyak menjatuhkan imam-imam dan menjatuhkan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dosa Yudas. Pencuri, mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus jangan dicuri. Mencuri milik sesama, saja hati-hati. Mencuri milik sesama, korupsi, hutang tidak bayar dan lain-lain itu dosanya Yudas. Kemudian juga pendusta, pengkhianat, tidak setia dalam ibadah, nanti berkhianat, dan pendusta. Semoga kita mengerti. Nah inilah dipanggil, dipilih, disucikan. Nah kalau sudah disucikan, baru kita diberi jabatan. Nah ini diberi kedudukan rohani. Dipanggil, dipilih, baru diberi jabatan. Bisa ngerti? Efesus 4, 11, 12. Efesus pasal 4, 11 sampai 12. Surat Efesus pasal yang ke-4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar 5. Ya, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi 2. Ya. Baik pemberita Injil, lihat tangan saya, pas ini. Baik rasul-rasul jempol. Baik nabi-nabi, nah ini nabi-nabi menunjuk kesalahan-kesalahan. Kemudian pemberita Injil paling menonjol. Jari tengah paling menonjol. Bisa-bisa aku tidak punya tiket, tahu-tahu ada orang kasih tiket. Nah ini penginjil menonjol. Banyak mujizat dan lain-lain. Menonjol sekali. Kemudian gembala, jari manis, ini gembala. Gembala manis. Dan guru. Nah, guru ini untuk ini. Nah, telinga yang tidak dengar-dengaran guru. Nah, kalau ini guru, wah gawat, ya. Tak bisa masuk. Ini guru. Nah, mengerti saudara? 5 jabatan. Untuk memperlengkapi orang-orang suci, orang kudus. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, setelah kita dipanggil, dipilih, disucikan, diselamatkan, dibenarkan, dan disucikan. Setelah kita dipanggil, dipilih, sama dengan dibenarkan dan disucikan, maka kita diangkat menjadi imam dan raja. Diberi jabatan pelayanan sama dengan diangkat menjadi imam raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Setelah kita dipanggil dan dipilih sama dengan dibenarkan dan disucikan, maka kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan, diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, bisa mengerti? Dipanggil dulu, nggak sembarang melayani. Oh, siapa mau melayani? Wah, bukan begitu pelayanan. Hati-hati. Hati-hati. Kita banyak kelompok-kelompok, mungkin di kampus, mungkin di kampung, di RT. Halo, siapa mau melayani? Wah, nggak benar itu. Melayani itu yang sungguh-sungguh. Dipanggil dulu, dipilih dulu, disucikan, baru diberi jabatan pelayanan, diangkat menjadi imam raja. Untuk melayani, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya, nah ini, ayo kita sekarang melayani pembangunan tubuh. Om selalu katakan, pembangunan tubuh Kristus mulai di rumah tangga. Nikah, ayo layani nikah sungguh-sungguh. Sebagai seorang anak, saya suami, layani nikah sebagai suami yang benar. Istri, melayani nikah sebagai istri. Anak-anak, layani nikah sungguh-sungguh. Nah ini melayani dalam nikah saja tidak bisa, bagaimana melayani keluar? Nah ini yang penting. Pembangunan tubuh Kristus mulai di dalam nikah, rumah tangga. Ayo kita layani sungguh-sungguh. Anak dituntut taat, layani nikah. Kalau nikah sudah bisa melayani, penggembalaan. Nah di penggembalaan, ayo melayani sebagai apa? Tadi 5 jabatan pokok, gembala, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Tapi kalau dijabarkan bisa pemain musik, kor, apa semua. Kolektor, semua itu.
jabatan pelayan, sesuai jabatan pelayan. Oke? Nah ini. Ayo sungguh-sungguh kita melayani di dalam nikah, rumah tangga, dalam penggembalaan sesuai jabatan kita layani dalam penggembalaan. Sesuai jabatan, 5 jabatan pokok, ditambah jabatan lain, dijabarkan jabatan lain, pemain musik. Ayo sungguh-sungguh. Sesudah di penggembalaan gereja, antar penggembalaan. Tadi malam kita ke Sitiarjo, dari berbagai gereja datang. Dari Protestan juga datang. Nah itu berbagai antar penggembalaan, sampai nanti tubuh Kristus sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh. Ah inilah kita. Ini Yesus naik ke bukit, Yesus berdoa. Sekarang pelayanan imam besar, bawa darah dupa untuk memperdamaikan kita, melepaskan kita dari dosa, mengangkat kita menjadi imam raja. Nah, dari pihak kita dipanggil dulu, yang dosa-dosa buang, hidup benar. Kemudian disucikan, dipilih, disucikan. Masuk penggembalaan, kita disucikan. Baru di situ diberi jabatan. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dalam rumah tangga, di gereja, antar gereja, sampai tubuh Kristus yang sempurna. Bisa ngerti? Nah ini, semoga kita mengerti. 3 hal yang harus diperhatikan. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan pembangunan. Yang pertama, kita harus melayani pembangunan tubuh Kristus sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Nah, tadi ada berapa jabatan? 5 jabatan. Sama dengan, lihat Om dulu. Kita melayani sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Mulai dari 5 jabatan. Itu sama dengan jarinya Tuhan, 5 jari Tuhan, tangan Tuhan bekerja. Jadi kalau kita melayani sesuai jabatan, ada tangan Tuhan bekerja dalam sidang jemaat. Ayo, mulai dari Om Gembala, kasih makan. Jabatan Gembala, kalau Om sebagai seorang gembala melayani sesuai dengan jabatan, kasih makan jemaat, doakan jemaat, besuk jemaat, itu gembala tugasnya. Maka ada tangan Tuhan di situ. Mengerti? Ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan bekerja dalam sidang jemaat. Tangan Tuhan bekerja dalam sidang jemaat. Untuk melakukan segala sesuatu bagi sidang jemaat. Oh bahagia sih. Tapi kalau Om Gembala tidak mau khotbah, tidak mau ini. Wah, tidak melayani tidak sesuai jabatan. Bukan tangan Tuhan, tangan setan nanti yang ada. Saudara-saudara juga. Ayo, pemain musik layani sesuai jabatan. Tangan Tuhan ada. Saudara main musik, orang dengar, ada urapan. Orang dengar. Saudara menyanyi, orang mendengar, iya, tersentuh hati. Ada tangan Tuhan. Amin? Amin? Itu harus. Harus semuanya. Ada tangan. Penerima tamu, sungguh-sungguh. Sesuai jabatan. Saja, bekerja. Ada tangan Tuhan. Saudara salami orang, tapi orang merasa tangan Tuhan. Oh, enak ke situ ya. Merasa tangan Tuhan. Yang benar. Tidak sembarangan melayani Tuhan. Harus melayani pembangunan itu sesuai dengan jabatan pelayan yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai 5 jabatan pokok. Ada tangan Tuhan bekerja di tengah sidang jemaat. Sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kemudian B. Saja. Kita melayani pembangunan tubuh Kristus. Tadi itu Efesus 4 ya. Sudah ayatnya ya. Jabatan pelayanan. Sekarang Efesus 4 ayat 7b. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia atau karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus menurut ukuran pemberian Kristus yang diurapi Kristus. Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Jadi yang kedua, melayani pembangunan tubuh Kristus, pelayanan pembangunan tubuh Kristus harus dengan karunia Roh Kudus. Harus dengan karunia Roh Kudus. Kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Saja, kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Itu karunia Roh Kudus. Sehingga kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Ini saku. Ya, kalau bekerja sesuai jabatan ada tangan Tuhan, ditambah bekerja sesuai dengan karunia Roh Kudus. Bekerja dengan karunia Roh Kudus yang Roh Kudus berikan kepada kita. Karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Boleh
Saudara, mungkin pandai, anaknya pandai melayani, pimpin pujian, mungkin pandai ngomongnya, silakan. Tapi kalau cuma itu saja, kayak orang pidato. Khotbahnya pandai, tapi cuma karena kepandaian, sama dengan pidato. Harus dengan karunia. Karunia dari Tuhan. Karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Tuhan. Harus banyak menyembah. Kalau mau melayani, banyak menyembah. Banyak menyembah. Saudara, itu ada karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Tuhan. Kemampuan ajaib. Nah, kalau kita bekerja dengan karunia Roh Kudus, kalau kita bekerja dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Bukan saling meniadakan, bekerja sama satu dengan. Contohnya, misalnya tangan ini apa? Jabatan apa? Tangan. Kaki, jabatan apa? Saudara, bisa kerja sama. Kalau sesuai jabatan dan karunia, bisa kerjasama tangan dengan kaki. Mau ambil air ke sana, mulut, misalnya gembala itu mulut, berkhotbah, saudara. Nah, bisa kerjasama. Kaki, tangan, mulut, kerjasama. Mau minum, airnya di sana, jalan dulu, ambil dulu, minum. Bisa kerjasama. Tidak saling meniadakan. Kalau bekerja dengan kemampuan daging, kepandaian daging, kekayaan daging, wah bisa mencela, wah kamu apa. Jangan. Bekerja sama satu dengan yang lain. Bekerja sama satu dengan yang lain. Semua kerja satu tim. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus bekerja sama satu tim. Bekerja sama dengan sesama, bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan pasti berhasil. Bekerja sama dengan Tuhan. Itu tidak bisa dihalangi apapun, bekerja sama dengan Tuhan. Saja, semoga kita bisa bekerja sama dengan sesama menjadi berkat bagi yang lain. Bekerja sama dengan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun, tidak bisa dihalangi oleh apa. Ini kedua. Nah, ayo, semua mau dipakai, dipanggil, dipilih, biar sudah rusak dan lain, dipanggil, dibenarkan. Asal percaya Yesus, ngaku, bertobat, lahir baru, hidup benar. Nah, mulai dipilih, ayo digembalakan, disucikan, pasti dipakai oleh Tuhan. Dikasih kedudukan rohani, dikasih jabatan pelayanan, kedudukan rohani, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Ada kedudukan di surga juga. Ada tempat di surga. Ada tempat dalam tubuh Kristus, ada tempat di surga. Tapi perhatikan 3 hal. Kalau melayani pembangunan tubuh Kristus, perhatikan. Bekerja tidak sembarangan. Ayo siapa-siapa yang khotbah, ayo kamu. Wah, celaka. Gak bisa. Harus yang benar ini jabatan pelayanan. Bukan sembarangan khotbah. Harus. Sesuai karunia. Bisa bekerja sama. Untuk menjadi berkat. Dan bekerja sama dengan Tuhan. Tidak bisa dihalangi apapun. Dan ketiga. 3 hal yang diperhatikan. Bekerja dengan kasih. Ayat Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita melayani pembangunan tubuh Kristus dengan dorongan kasih Allah. Dengan dorongan kasih Allah. Saja, dengan dorongan kasih Allah. Artinya, kita mengasihi Tuhan, kita melayani karena mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Kalau bukan dorongan kasih, wah mau dapat uang, mau dapat ini, hati-hati. Mau dapat kedudukan, mau dapat ini, hati-hati. Kalau kita bekerja dengan kasih, dorongan kasih, artinya pertama kita melayani karena mengasihi Tuhan, tanpa pamrih. Seperti matahari bersinar, tidak ada, bayar sekian, bersihkan aku, tidak ada. Tanpa pamrih, tanpa pamrih. Amin, amin. Dan arti kedua, mengasihi Tuhan itu taat dengar-dengar. Tunduk, taat dengar-dengar. Nah, kalau tidak taat, sombong. Mengasihi Tuhan, melayani tetapi tidak taat, tidak tunduk sama dengan sombong. Sama dengan sombong. Dan bahaya. Sehingga kalau sombong, jatuh dalam 3 ta. Itu tadi. Harta, takhta, dan wanita, dosa seks. Sekali lagi, saja kalau bekerja tanpa kasih, sombong, tidak tunduk, pamrih, cari ini, cari itu, cari ini, pamrih, akan jatuh dalam 3 ta. Ta pertama harta, keinginan akan uang, seperti Yudas.
Ta kedua, kedudukan tahta di dunia. Dan ta ketiga, wanita, dosa seks. Dosa percabulan. Puncaknya dosa makan minum dan kawin. Ayo, kita harus melayani dengan kasih. Dengan kasih Allah, dorongan kasih Allah. Sehingga kita melayani dengan mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Hanya karena mengasihi Tuhan. Datang di gereja karena hanya mengasihi Tuhan. Bukan lain-lain. Karena hanya mengasihi Tuhan. Dan taat dengar-dengaran. Tunduk. Taat dengar-dengaran. Tunduk. Taat dengar-dengar. Semoga kita bisa mengerti. Jadi jika kita melayani Tuhan dengan jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus dan kasih, sehingga kita tunduk taat dengar-dengaran, maka kita mengulurkan tangan kepada Tuhan dan Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Kita hidup di dalam tangan Tuhan. Kita hidup dalam tangan Tuhan. Nah, ayo malam ini serusak apapun, kita berdosa apa saja malam ini, ayo Tuhan mau mengasuh jiwa kita, memanggil, memilih kita. Ya, dia harus naik ke bukit mati, harus berdoa sampai sekarang untuk mengasuh jiwa kita, memanggil kita, memilih kita menjadi imam dan raja, melayani Tuhan. Syaratnya melayani, dipanggil, hidup benar, ayo, percaya, bertobat, baptis air, hidup benar, dipilih, digembalakan, disucikan, baru Tuhan pakai kita. Kalau dipakai, ingat 3 hal. Bekerja bukan sembarangan. Terserah aku, mau aku khotbah, mau dia terus. Jangan. Bekerja sesuai jabatan pelayan. Supaya ada tangan Tuhan. Kalau tidak sesuai jabatan, tangan setan. Yang ada, tangan setan. Hanya hura-hura, hanya ini. Tangan setan. Bekerja sesuai karunia. Karunia ada kemampuan ajaib dari Tuhan. Nah, kita bisa bekerja sama dengan sesama. Bekerja sama dengan. Dan melayani dengan kasih. Tanpa pamrih. Dan tunduk taat dengar. Itu mengulurkan tangan. Tuhan mengulurkan tangan. Hidup dalam tangan Tuhan. Saja 1 Petrus 5. Ayat 5 sampai 6. Ini kaum muda. Kalau tunduk ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Saja yang meninggikan pada waktu. Mungkin kita masih rendah sekarang. Tidak punya apa-apa. Direndahkan. Tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Ayo. Sungguh-sungguh dipanggil, dipilih. Rusak mungkin hari-hari ini. Ayo terima panggilan pilihan. Tuhan akan tinggikan pada waktunya. 1 Petrus pasal 5 ayat terakhir. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6. Ya. 5 sampai 6. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah ini satu. Jadi kita kalau melayani dengan kasih, dengan jabatan karunia kasih, ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat. Yang bisa meninggikan kita pada waktunya. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Apa keadaan kita sekarang? Mungkin direndahkan. Berada pada tempat rendah. Direndahkan. Sehingga tidak bisa apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Secara jasmani, rohani. Tidak bisa apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Dan lain sebagainya. Mungkin kita berada di tempat rendah malam ini. Tapi ayo terima panggil. Mungkin aku berbuat dosa, najis dan lain-lain. Tidak ada harapan apa-apa. Najis dan lain-lain. Nah, itu di tempat yang rendah. Tapi kalau kita mau menerima panggilan pilihan Tuhan. Mau melayani sungguh-sungguh sampai taat dengar-dengaran berada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hasilnya. Kalau kita berada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hasilnya kita ditinggikan pada waktunya. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Tuhan yang kerja. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Amin. Tuhan yang kerja. Kita, pekerjaan kita apa? Terima panggilan. Terima pilihan. Digembalakan. Terima panggilan. Hidup benar. Yang tidak benar buang. Terima pilihan. Digembalakan. Disucikan. Disukan. Dan dipakai oleh Tuhan. Ayo layani. Sesuai jabatan. Sesuai karunia. Layani dengan kasih. Dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Tadi layani dengan karunia. Setia berkobar juga boleh ditambah. Setia dan berkobar. Layani dengan karunia.
Kemampuan ajaib, setia dan berkobar-kobar itu karunia. Harus berkobar-kobar kita melayani Tuhan. Layani sesuai jabatan. 1, 3 hal. Kedua, layani dengan karunia Roh Kudus. Itu kemampuan ajaib. Dan kita setia berkobar. Roh Kudus mendorong setia berkobar. Dan layani dengan kasih, taat, dengar-dengar. Mengasihi Tuhan. Bukan karena cari orang, cari ini. Mengasihi Tuhan. Saya datang karena mengasihi Tuhan. Saya melayani karena aku mengasihi Tuhan. Tanpa pamrih. Biar tidak dapat apa-apa. Tanpa apa. Dan tunduk, taat. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang kuat, siap meninggikan kita pada waktu. Artinya ditinggikan pada waktunya. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Sabarlah saudara. Kok masih begini? Aku tidak berarti apa-apa. Di sekolah tidak arti apa-apa. Tidak berharga apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Aku sudah berbuat dosa, najis, kotor. Ayo, Tuhan mau angkat semua. Saya tidak ada harapan apa-apa. Hancur saya. Tuhan mau tolong. Amin, saudara. Mau tolong. Ditinggikan artinya. Saudara, ditinggikan, diangkat. Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Saudara, Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Artinya Tuhan menyelesaikan semua masalah. Sampai letih lesu beban berat. Ditinggikan itu karena ringan. Kalau berat tidak bisa tinggi. Saudara, Tuhan menyelesaikan semua letih lesu beban berat. Semua masalah kita. Sehingga kita enak dan ringan. Tuhan yang menyelesaikan. Masih banyak masalah. Serahkan sama Tuhan. Masalah sekolah. Bisa Tuhan tolong. Tuhan akan meninggikan. Artinya Tuhan menyelesaikan semua masalah kita. Sampai yang mustahil. Semua letih lesu beban berat kita selesaikan. Diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita enak dan ringan. Hidup mulai enak ringan hidup. Tidak beban terus enak ringan. Sudah selesai. Ya, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya. Ya. Dan Tuhan membuat masa depan kita berhasil. Indah dan bahagia. Pada waktunya semua. Pada waktunya. Tinggal tunggu waktunya. Pada waktunya. Nah, Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita. Sampai yang mustahil letih lesu berat pada waktunya. Dan semua jadi enak ringan. Enak. Tuhan mampu memberikan masa depan yang indah. Berhasil indah bahagia. Pada waktu. Itu ditinggikan. Diangkat. Tuhan memakai kehidupan kita. Dalam gerakan hujan akhir. Gerakan pembangunan tubuh Kristus. Dan terakhir ditinggikan. Tuhan sanggup menyucikan, mengubahkan kita. Sedikit demi sedikit sampai sempurna seperti Tuhan. Dan betul-betul kita diangkat di awan-awan yang permai. Bertemu Dia selama-lamanya. Inilah jiwa diasuh oleh Tuhan saja. Ayo untuk punya kedudukan rohani. Kedudukan rohani. Kita sering bangga kedudukan di dunia. Tapi malam ini Tuhan mati di kayu salib. Tuhan berdoa supaya jiwa kita diasuh. Untuk mau kedudukan rohani itulah menjadi imam raja. Mau dipanggil, dipilih. Mau dipakai Tuhan, digembalakan, dipakai Tuhan. Kalau sudah dipakai dengar-dengaran. Sungguh-sungguh. Setia berkobar tadi. Dengar-dengaran. Ada di dalam tangan Tuhan. Itu urusan kita. Amin, saudara. Tuhan akan meninggikan. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan tinggikan. Semua selesai, enak, ringan. Semua indah, bahagia, berhasil. Semua dipakai Tuhan dan semua disucikan, diubahkan. Sampai sempurna seperti Tuhan. Dan kita betul-betul ditinggikan di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan ada waktu di hidupku. Ayo semua masalah, semua pencobaan diselesaikan. Letih lesu, beban berat, semua diselesaikan. Tuhan, kita enak dan ringan. Nomor 10, ada waktu di hidupku. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua. Kita tamatkan kebaktian kita. Haleluya. Ada waktu di hidupku. Ada waktu di hidupku. Berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan
jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Lagi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Dengan lagi. Terima panggilan pilihan Tuhan. Hidup benar, hidup suci, tergembala. Kita dipakai oleh Tuhan sungguh-sungguh dengan taat dengar-dengar, setia berkobar. Tuhan yang menentukan semua. Pada waktunya semua indah. Lagi. Tundukkan kepala, tutup mata. Haleluya. Saya tidak panggil maju. Kalau ada yang menyerah pada Tuhan, ini keadaanku, angkat dua tangan kamu. Apapun keadaan kita, jangan ragu-ragu. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia, serahkan hidup kepada Dia. Serahkan apa yang berat dan lain, apa yang dosa, apa yang tidak mampu, serahkan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Jamah kami semua Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Kami nak mampu Tuhan. Kami nak berharga Tuhan. Kami nak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Oh, haleluya. Engkau tolong kami. Engkau angkat kami semua Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Terima kasih. Sampai kami terangkat di awan-awan Tuhan. Saat Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami kaum muda remaja dimanapun berada. Angkatlah kami Tuhan. Haleluya. Kemerosotan-kemerosotan kami Engkau tolong semua Tuhan. Engkau angkat kami semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua tundukkan kepala. Kalau ada satu orang saja yang merasa sangat berat hari-hari ini, mau mengangkat tangan lagi bersama saya. Ayo pelan-pelan berseru kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Yang tidak perlu tidak apa-apa. Yang sangat perlu, angkatlah dua tangan ke atas. Ada sesuatu yang mengganggu hari-hari ini. Ingat,
tunggu waktunya Tuhan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Engkau angkat kami pada waktunya Tuhan. Kami biar beri kesabaran. Kami menunggu waktumu Tuhan. Haleluya. Engkau tolong kami semua. Kuatkan kami menunggu waktumu. Semua indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Berkati kaum muda semua. Gembalakan kaum muda semua. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan dari Tuhan atas kemerosotan kami. Sampai diangkat di awan-awan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kaum muda yang sudah bekerja. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Berkati kaum muda semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah kuliah tolong. Menghadapi UAS, skripsi, tesis, disertasi semua. Engkau tolong hari-hari ini buka jalan semua. Lulus dengan baik. Namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih yang menantikan nilai-nilai semua. Engkau angkat kemerosotan. Engkau tolong semua. Namamu dipermuliakan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Berikan masa depan yang indah. Pergaulan yang baik. Yang perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendakmu. Berikan masa depan yang indah. Tolong kaum muda bertahan di dalam tanganmu yang kuat Tuhan. Tidak berada di luar tanganmu. Tidak sombong, tidak jatuh. Tapi tetap merendahkan diri. Taat dengar-dengaran. Berada dalam tanganmu yang kuat. Sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat bagi mereka. Terutama selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Pakai mereka semua. Terima kasih. Banyak permohonan kami. Engkau mendengar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian Natal Persekutuan Kaum Muda besok Sabtu depan di sini jam 5:15 kebaktian Natal Persekutuan Kaum Muda ya di tempat ini. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Kita menerima berkat Natal dari Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Ya, nanti kita mengundang juga gereja-gereja lain. Semoga bisa hadir dari lain-lain. Tuhan memberkati. Saudara bisa mengundang teman-teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Mari. Tetap tadi. Mari. Segera. Waktu hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya.
Kebaktian kita besok pagi 7:15 kebaktian kaum muda remaja, kebaktian umum 7:15 pagi. Gunakan waktu libur untuk datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Yang di Surabaya besok jam 6:45 sore, gunakan hari libur datang pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, berada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan selalu membuat indah semua pada waktunya. Kemudian hari Senin di Surabaya, kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore. Kemudian hari Selasa di sini kebaktian doa penyembahan jam 5:15 sore. Di sini 5:15 sore Selasa. Rabu di Surabaya kebaktian doa penyembahan 5:30 sore. Kemudian dan dialihkan kebaktian doa penyembahan di Surabaya, dialihkan di Sidoarjo, kebaktian Natal persekutuan di Sidoarjo. Kamis di sini kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore. Dan Sabtu kebaktian Natal kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman-teman yang lain untuk datang pada Tuhan menikmati Natal. Ya, baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mohon bantu doa teman saya LW dalam persiapan ujian minggu depan. Ya, dari Dr. Davin di Lingi, Blitar. Doa yang berulang tahun tanggal 14 sampai 21 Desember. Saudari Ayu Purnama, Surabaya, hari ini. Saudari Natalia Dwi Kristianti, Surabaya, 15 Desember. Saudara Yohan, Surabaya, 21 Desember. Dan lain-lain yang tidak disebut nama, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit diri. Kita tamatkan kebaktian pada malam ini. Kami berdoa buat yang akan ujian minggu depan. Engkau tolong juga beri hikmat akal budi, pertolongan dari surga. Semua Tuhan angkat, Tuhan tolong semua. Dan yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau tolong kami semuanya. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Perjalanan pulang serta lindungi. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Latihan kur kaum muda. Tuhan berkati. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.